ثم الفاتحة إلى أرواح جميع شيخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجداد جداتنا وقراباتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تغشنا وإياهم برحمة والمغفرة على هذه النعم الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama Bapak Pengawas, Bapak Ibrahim SPDI, kalau salah mohon maaf, MPD ya. Bunda Benjamin Mutu, Bunda Dr. Tutut Solehah MPD, Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru, anak-anak ustadz yang laki-laki ganteng semuanya, dan yang perempuan cantik, laki-laki soleh, perempuan yang solehah, Ustaz banggakan. Ustaz mau tanya dulu, mau hadiah? Insya Allah Ustaz janji, insya Allah yang laki satu, perempuan satu, asal menyimak dan bisa. Nah bunda tambah 5, berarti 2 untuk Ustaznya itu 3-nya tadi yang lainnya. Mau ya? Insya Allah. Baik, nanti silakan diperhatikan ceramah daripada Ustadz. Ustadz boleh berdiri nggak? Nah kalau berdiri kayaknya lebih maksimal. Oke baik. Selamat datang Bapak Komite. Baik, anak-anak semuanya, Ustadz Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada hari ini sama-sama semuanya bisa berhadir. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz mau tanya dulu, siapa yang memberi kita sehat? Allah. Siapa yang mengizinkan kita untuk hadir di sini? Allah. Semuanya adalah atas kehendak dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama-sama hadir di Islam terpadu. Al-Ghazali is the best. Yes. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik, Ustaz tanya, kita sedang puasa apa enggak hari ini? Yang puasa angkat tangannya. Yang enggak puasa angkat tangannya. Iya, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah mengerjakan ibadah puasa. Coba Ustaz mau tanya dulu, puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat, kelima kemana naik hajinya? Ya Allah, ke mall, ke kota suci Makkah. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayo kita baca ayatnya dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tattaqun. Coba. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman. Nih, anak-anak ustaz semuanya, yang laki, yang perempuan, semuanya alhamdulillah beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Rupanya sebelum kita atau sebelum umatnya Nabi Muhammad, itu umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Cuma macam-macam bentuk puasanya. Ada yang namanya puasa Daud. Puasa Nabi Daud tahu? Sehari puasa, sehari enggak. Habis itu puasa lagi, enggak lagi. Puasa lagi, enggak. Sanggup gak kita? Bisa enggak sanggup ya? Tapi kita umatnya Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kata Allah kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba saya tanya dulu, takwa itu berapa huruf? Pertama huruf apa? Huruf ta ya, ta. Kemudian qaf, kemudian waw, kemudian ya. Ulangi lagi, ta, qaf, waw, ya. Puasa itu jadi orang yang bertakwa. Ulama menyebutkan takwa itu rupanya ada singkatannya. Ada singkatannya. Yang pertama adalah yaitu takwa, di situ huruf ta artinya tawadhu, tapi masih bahasa Arab. Apa namanya? Tawadhu. Orang yang berpuasa membentuk pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong. Ayo saya tanya dulu, mau jadi orang sombong apa mau menjadi orang yang rendah hati? Ustaz, aku puasa Ustaz, tapi kenapa ya aku masih angkuh, masih sombong? Berarti belum paham makna puasa. Ternyata puasa membentuk pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong. Kenapa Ustaz tidak boleh sombong? Karena itu sifat Allah yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Sombong itu, yang maha agung, yang maha besar itu cuma milik Allah subhanahu wa ta'ala. Coba hati-hati sayang, banyak yang menyebabkan kita bisa menjadi sombong. Pertama, karena ketampanan. Yang laki-laki mentang-mentang badannya atletis, kemudian kurangnya tampan, akhirnya kada bisa mensyukuri, akhirnya sombong. Nih hati-hati. Batang tubuh yang ganteng, perempuan yang cantik, hati-hati dengan kecantikan. Jangan sampai kecantikan dan ketampanan, kebagusan bodi kita, jangan sampai bikin kita sombong. Tapi harus disyukuri. Yang laki-laki, alhamdulillah. Yang perempuan, auratnya harus ditutup. Karena apa kata Nabi? Sifat sombong ini bahayanya apa? Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Berarti masuknya kemana? Kemana yang perempuan? Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya walaupun sebesar biji sawi ada sifat sombong di hatinya. Coba lihat, kita pernah melihat kadang-kadang anak-anak atau misalkan ulama-ulama kita salaman tuh sampai sama-sama apa namanya nunduknya luar biasa. Ada yang sampai jatuh karena yang satunya nunduk, akhirnya nunduk sampai ke bawah. Kenapa? Takut kalau misalkan merasa lebih hebat daripada kawan ini, tapi senantiasa merasa kita ini adalah apa namanya melihat orang tuh lebih baik daripada kita. Dan kita akan berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri. Kata orang Jawa, tahu orang Jawa? No, siapa yang dari Jawa? Kata mereka, tidak bisa kita punya sifat rendah hati ini, tawadhu ini, kecuali kita memiliki ilmu ngabumi. Tahu bumi?
Bumi tahu? Ini bumi yang biasa kita pijak itu. Itu bahasa Arabnya ardun, dari kata radiya. Nah, bumi itu walaupun diinjak, mohon maaf, walaupun sering kita dikencingin, dibilang oleh dan segala macam, tapi bumi pernah marah enggak? Enggak pernah itu marah bumi. Kemudian mohon maaf, ditusuk-tusuk kadang, digali bumi, justru semakin dia digali, di apa-apain, justru dari bumi keluarlah emas. Betul apa tidak? Kemudian dari bumi juga keluarlah minyak bumi dan gas segala macam. Semakin dia disakiti, tapi semakin dia bernilai, semakin mulia. Begitulah orang yang tawadhu, disebutkan bahwasanya siapa yang merendahkan dirinya, tidak sombong, orangnya rendah hati, maka rafa'ahullahu, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Dan siapa yang bersifat sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hinakan hidupnya. Ustaz mau tanya, mau dimuliakan Allah apa tidak? Mau disayangi Allah apa tidak? Cara supaya kita terbiasa rendah hati adalah Nabi menyampaikan Ra'sut tawadhu, bermula kepalanya tawadhu, kepalanya rendah hati itu adalah bahwa engkau memulai mengucap salam kalau engkau ketemu dengan teman kamu. Coba anak-anak Ustadz, kalau ketemu temannya apa yang diucapkan? Assalamualaikum, atau malah diam saja? Assalamualaikum. No, ketemu teman, assalamualaikum, disapa, dirawat kawannya, maka itu lama-kelamaan itu akan menumbuhkan sifat rendah hati kepada orang lain. Tidak peduli mau orang kaya, mau pejabat, mau orang pintar, tapi bukan dukun ya. Tapi kalau dia sudah mau bertemu orang, dia mulai dengan mengucap salam assalamualaikum, insya Allah sifat tawadhu akan ditanamkan Allah di dalam dirinya. Jadi yang pertama, takwa tadi apa? Tawadhu artinya rendah hati, kada sombong. Siap-siap nanti dapat hadiah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah qaf. Qafnya apa? Qana'ah. Apa namanya? Qana'ah artinya menerima segala yang diberikan Allah kepada kita. Pernah nggak menerima sesuatu dari orang? Pernah nggak diberikan hadiah sama orang tuanya? Ustaz tanya dulu. Kadang-kadang ada yang besar, betul? Kadang-kadang ada yang kelihatannya kecil, betul apa tidak? Ustaz tanya dulu, sayang nggak kita sama orang tua? Sayang nggak sama ayahnya? Sayang nggak sama ibunya? Tatkala yang memberi itu adalah orang yang kita sayangi, yang kecil kelihatannya akan menjadi besar. Yang asalnya kayaknya seakan-akan kayak menghinakan, bukan menghinakan, justru memuliakan kita. Nah begitu juga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hambanya, kita terima, kita syukuri, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz ini lama nggak ceramah di anak-anak, biasa di orang tua jadi kayak gini. Jamaah, oh jamaah. Oke, baik, karena kameranya di sini Ustaz udah berani jalan ke sana. Baik. Kemudian nomor 3. Nah, nanti Ustaz kasih hadiah ya. Nomor 3. Nomor 3 adalah huruf waw. Tahu waw? Artinya kata ulama adalah wara. Ulangi sekali lagi, wara. Apa artinya wara? Berhati-hati. Mulutnya hati-hati. Boleh enggak mulutnya mohon maaf mengata-ngatain orang? Boleh enggak bilangin temannya jelek? Boleh enggak bilangin temannya endut? Boleh enggak bilangin temannya kutilang darat? Tahu kutilang darat? Kurus, tinggi, langsing, dada rata. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang bertakwa dia bersifat wow, yaitu wara, lidahnya dijaga. Bahkan dia berusaha supaya temannya itu senang.
Kadang-kadang bajunya nggak rapi gitu ya, tapi karena ingin nyenengin teman, aduh temanku bajumu kok rapi banget ya. Padahal kadang-kadang temannya nggak rapi. Nah jadi lidahnya berhati-hati, telinganya hati-hati, matanya hati-hati, tangannya juga berhati-hati, jangan sampai menyakiti temannya. Kakinya juga hati-hati. Dan kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Apa artinya Ustaz? Artinya yakin. Orang yang bertakwa pasti mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Setiap keburukan akan dibalas juga keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan harus kita menjaga betul-betul jangan sampai mengganggu orang yang berpuasa. Ustaz, ada cerita sedikit tentang Ramadan. Mau dengar? Ada seorang laki-laki. Siapa? Laki. Namanya Muhammad. Muhammad ini jarang sholat. Di luar Ramadan dia sholat tuh kadang-kadang aja. Tapi tatkala masuk bulan Ramadan dia benar-benar mengerjakan sholat 5 waktu. Artinya apa? Bahkan sholat yang pernah ketinggalan itu diqadanya, dibayarnya. Bukan dibayar dengan uang, tapi dikerjakannya sholat yang ketinggalan pernah dulu itu. Ulama nanya, bahasa Jawa, Muhammad, kenapa engkau, tapi bukan Nabi Muhammad ya, kenapa engkau begitu mengistimewakan bulan Ramadan ini? Padahal di luar Ramadan kamu sholatnya balang kambingan. Tahu balang kambingan? Artinya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Harusnya kan sering sholat, ini enggak. Tapi tatkala masuk bulan Ramadan dia menghormati betul bulan Ramadan. Ada hadis Nabi, kata Nabi, siapa yang memuliakan akan bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala man fariha bidukhul Ramadan, siapa yang gembira, siapa yang senang, siapa yang memuliakan dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada api neraka. Si laki-laki tadi yang dulunya sholatnya balang kambingan tadi itu, artinya kadang sholat kadang enggak, di bulan Ramadan ya Allah bertobat kepada Allah. Ditanya orang, wahai Muhammad, kenapa engkau begitu memuliakan Ramadan ini? Padahal engkau dulu sholatnya aja sering bolong-bolong. Apa kata dia? Ramadan itu adalah bulan berkah. Ramadan itu adalah bulan ampunan Allah. Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Mohon maaf, akhirnya si Muhammad ini rupanya meninggal dunia. Meninggal dunia. Anehnya ulama yang ada di negeri tersebut bermimpi ketemu dengan Muhammad itu tadi, tapi bukan Nabi Muhammad. Yang orang yang asalnya nggak begitu rajin sholatnya, tapi di bulan Ramadan begitu betul sekali. Apa ditanya? Wahai Muhammad, apa yang telah dilakukan Allah terhadap dirimu? Artinya kan mungkin dulu nggak sholat bisa disiksa, betul atau tidak? Tapi si Muhammad bilang apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan aku ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosaku dengan berkah apa? Aku memuliakan bulan Ramadan. Dia bertaubat di bulan Ramadan. Makanya mohon maaf kalau kita nggak puasa ya, kita nggak boleh makan-makan di hadapan orang yang berpuasa. Mohon maaf, satu cerita lagi sebelum Ustaz tutup. Ada seorang laki-laki, seorang bapak, dia ini penyembah api, namanya orang Majusi. Yang disembahnya bukan Allah, tapi adalah api. Suatu saat dia melihat anaknya lagi makan-makan di hadapan orang yang muslim yang lagi berpuasa. Boleh nggak kayak gitu? Ada boleh. Tapi dia makan-makan. Tiba-tiba sang ayah menegur, nah nggak boleh. Dipukul sama ayahnya. Dipukul di mana? Di pantat. Pukul saya. Plak kita. Nggak boleh nak. Itu orang muslim lagi berpuasa. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah, ditegur betul. Nah, ini adalah bulan Ramadan yang mana orang muslim, muslimat mereka sedang berpuasa. Kita tidak boleh makan-makan di hadapannya. Padahal agamanya apa? Majusi, penyembah api. Singkat cerita, ini orang meninggal juga nih. Meninggal dunia. Nah, waktu itu ulama yang ada di sekitar itu rupanya mimpi berjumpa dengan orang Majusi penyembah api ini.
Anehnya apa? Yang menyembah api ini justru tempatnya lagi berada di surga. Kan aneh. Si ulama tadi nanya, wahai bapak, kenapa ente majusi kan? Kamu orang majusi, kenapa engkau berada di surga? Betul katanya. Tapi ceritanya gini, tatkala saya mau meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah padaku untuk memeluk Islam. Berkah apa? Aku memuliakan akan bulan Ramadan walaupun aku tidak puasa. Gara-gara itu si Majusi itu tadi itu diberi hidayah, tatkala mau meninggal dunia dia bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, jadi singkat cerita, cirinya orang yang bertakwa adalah yang pertama adalah yaitu dia bersifat tawadhu, orangnya rendah hati, tidak sombong. Jadi tak yang pertama tawadhu. Yang kedua qaf, qanaah, menerima pemberian yang diberikan Allah kepada kita, termasuk pemberian orang tua ya. Yang ketiga adalah wow, artinya berhati-hati. Dan yang kelima ia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Ustadz mau menunaikan janji Ustadz dulu. Siap? Yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz kasih hadiah 50.000. Gaya banyak berduit Ustadz hari ini. Oke, baik. Siapa ya tadi Ustadz sudah menerangkan bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sebagaimana hurufnya. Yang pertama yaitu huruf ta. Yang tahu arti ta tadi apa? Silahkan maju ke depan. Silahkan, yang mana yang mau maju? Ini boleh, sini saya. Ini boleh. Yang dapat nanti langsung dapat hadiah. Ta artinya apa? Ta. Tawadu, sini saya. No, subhanallah. Saya tanya namanya siapa? Arsal. Hah? Arsal, subhanallah. Memperhatikan loh sayang. Tawadu itu artinya rendah hati. Subhanallah. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Arsal kelas berapa? 4. Kelas 4, subhanallah. Ini insya Allah nanti jadi ulama pewaris para nabi. Amin ya Rabb. Nah, Ustadz ambilkan hadiahnya. Simsalabim. Ustadznya banyak dapat amplop. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ada. Nah, ini nanti disimpan, terserah asa mau apa aja lah. Ini Ustaz masukin sini. Nah, pintar. Allahumma salli. Ucapannya apa sayang? Jazakallah khairan katsira. Iya, tepuk tangan dulu. Silakan Asa duduk kembali. Sekarang Ustaz mau ngasih hadiah yang perempuan. Nah, ayo yang tahu arti dari huruf wow. Silahkan, sini sayang, maju yang bisa. Yang bisa sini, silahkan. Huruf wow tadi apa artinya? Yang mudah aja, kalau gitu yang mudah. Ya sini, silahkan. Nah, oke, baik, ini kayaknya kelas 6 ini. Iya, saya mau tanya dulu. Assalamualaikum. Namanya siapa nak? Kelas berapa? Kelas 4. Kirain kelas 6. Nah, tadi ta, qaf, wow. Wow artinya apa? Waro. Wow. Iya, wow. Ya, waro artinya berhati-hati. Yang hati-hati apa diantaranya? Lidahnya, mata, telinga, dan juga tangan, semuanya harus berhati-hati. Baik, karena sudah bisa menjawab, Ustadz kasih hadiah. Bismillah. Mudah-mudahan masih ada ya. Kalau nggak ada berarti yang merah. Nah sayang, ini ya, terima kasih. Ucapannya jazakallah khairan katsira. Ya amin ya rabbal alamin. Oke, baik, tepuk tangan buat teman kita semuanya ya. Baik, demikian yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz tausiahnya. Kemudian kita akan dengarkan lagi sambutan Bapak Komite Bapak Supriyadi kepada Bapak
Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda tutup. Saya tadi lambat karena baru pulang kerja dari kantor, jadi langsung lagi, dan anak yang cewek umur itu kan jadi menyuruhan duduk Bunda sama ibunya di belakang. Ya, terima kasih Bunda atas undangannya, Ustaz Adil, anak-anakku semuanya. Dari usia jadi kelas 4, 5, 6. Alhamdulillah pandemi kita sudah insya Allah mau berakhir ya. Mudah-mudahan puasa pada Ustaz ya, semuanya kita lebaran nanti bisa berkumpul bersama keluarga yang sudah 2 tahun tidak mudik. Walaupun ada anjuran katanya boleh buka bersama tapi nggak boleh makan-makan. Bagaimana itu ya? Tapi alhamdulillah hari ini saya hadir di majelis ini dengan tadi hari ya. Anak-anak mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kami bersama komite SD Al-Ghazali ucapkan terima kasih atas kegiatan Santun Ramadan bagi anak-anak kita di SD kita cinta ini. Tidak panjang lebar, terima kasih karena sudah menjelang buka puasa. Jadi mari kita bersama-sama sebentar lagi berdoa juga semoga kita semua yang hadir di sini sehat walafiat ya. Guru-guru kita, untuk penjaga kita, para pemilik yayasan kita, Bunda tutup kita doakan semoga selalu sehat walafiat dan membawa keberkahan manfaat bagi umat. Demikian dari saya. Selamat menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Komite SD Al-Ghazali Bangkai atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Lembaga Penjamin Mutu oleh Bunda Dr. Tutut Soehah MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Kita tadi di ladang apa yo? Ada hadiah dari Bunda yo. Kita di ladang apa? Mana yang ngomong senang kesini? Rasya, ya Syah. Mbak-mbaknya, mbak sana. Ke sini nak. Saya mau tahu siapa nama penceramah Ustaz Ganteng? Siapa namanya? Halo, sini. Ya, sama mbak. Oh yang cewek lagi. Yang pidato Siapa nama bapak kepala sekolah? Sekarang terakhir, siapa nama cewek dulu? Siapa nama bapak ketua komite kita? Ayahnya ada, putranya ada di sini putranya. Halo. Putranya datang. Putranya Datang. Yang mana? Ada pintu Bunda. Banyak kotak-kotak biru. Ya, sini siapa nama bapakmu? Bang, maju bang. Bang, maju bang. Panas, panas. Laras, maju. Putih mau ngasih sawe. Buat lebaran. Bapak terima kasih ya. Mudah-mudahan yang kelas 6 ini semua selain masuk ke pondok pesantren, jangan masuk di tempat lain kecuali di SMP Al-Ghazali. Karena kemarin yang pertama itu Al-Ghazali semuanya masuk di SMP Al-Ghazali karena mamanya sama, bapaknya beda. Ini bapaknya. Terima kasih. Ini agaknya bapak kepala sekolah. Ada bapak. Kepada bapak penceramah.
Mudah-mudahan dalam sujudnya selalu mendoakan keberkahan dan naik haji semuanya. Amin. Terima kasih. Yang kami hormati, ini istimewa ini. Bapak Ketua Komite yang aku rindukan. Lama sekali, kapan kita naik sepeda, Pak? Mudah-mudahan ini akan jadi ketua komite SMP Al-Ghazali. Amin ya Allah. Terima kasih. Ini kepada mahasiswaku yang sekarang jadi pengawasku, pengawas Ustaz Fadil, sampai sendiri yang menyerahkan. Ya, tolong diawasi ini Pak. Sebentar lagi nikah. Iya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bertambah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ustaz, karena waktu berbuka puasa sudah tiba, Ustaz kita tolong karena sebentar aja kita baca doa. Kita baca doa bersama-sama ya. Silakan tangannya diangkat. Kita berdoa bersama-sama dalam bentuk wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka kuntu wa bika amantu wa ala rizqika astartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Silakan dimakan.